Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, sebelumnya saya Anas Aditya Suara dan saya mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya melanjutkan di modul 14 ini routing konsep ya, menjelasin routing konsep. Di sini kenapa harus ngambil modul ini? Yang pertama itu di seberapa pun efektifnya ya kita mengatur jaringan. Sesuatu itu akan selalu berhenti bekerja dengan benar atau bahkan berhenti bekerja sama sekali. Ini adalah kebenaran sederhana tentang jaringan. Meskipun Anda sudah cukup banyak tentang perotaan, tapi kita harus tetap perlu cara kerja router itu yang sebenarnya gimana. Lalu eh, apa saja yang dipelajari di modul ini? Pertama itu ada path determination, eh, paket forwarding, basic router konfigurasi ya, cara mengkonfigurasi basicnya, lalu IP routing table, static and dynamic routing. Langsung saja di 14.1 ini dia ada dua fungsi ya. Fungsi di path determination ada two function di penentuan jalur ya. Sini ada dua fungsi router. Sebelum router meneruskan paket manapun, router harus menentukan jalur terbaik paket tersebut. Nah, jadi di topik ini itu dia menjelaskan bagaimana router membuat keputusan, yaitu switch Ethernet digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir, ya, untuk menghubungkan connect and device perangkat akhir dan perangkat perantara lainnya, seperti switch Ethernet ke jaringan yang sama. Router ini menghubungkan beberapa jaringan, yang berarti router memiliki interface yang masing-masing memiliki IP jaringan yang berbeda. Saat router menerima paket pada satu interface, router akan menentukan eh, interface di mana dia akan menggunakan untuk menurunkan paket ke tujuan. Ini dikenal sebagai perutean. Interface yang digunakan router untuk meneruskan paket mungkin merupakan tujuan akhir ya, atau mungkin jaringan terhubung ke router lain yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu ini fungsi contoh ya, contoh fungsi router. Di sini router itu menggunakan table routing IP ya, menggunakan IP table routing untuk menentukan rute mana yang akan digunakan. Jadi kita tonton dulu ya videonya. Nah, di sini dari klien di IP route ya. Dia ingin dari network 1.0 ini, dia ingin menuju ke network 3.0. Yaitu mikrofonnya. Di sini di video tadi itu untuk melihat perutan IP-nya ya, menggunakan show IP route. Jadi C itu connected, S itu static. Jadi dia IP route ke 3.0 dari router ini. Dia di network sini kan 1.0. Yang dilewatin itu dia ingin menuju ke 3.0 melalui gerbangnya nih di jalur network 2. Jadi lanjut ke base patch equal long math.
Sini jalur terbaik sama dengan pencocokan terpanjang. Jadi apa yang dimaksud dengan router harus menentukan jalur terbaik dalam table routing. Oh, jalur terbaik dan table routing dikenal sebagai pencocokan terpanjang. Pencocokan terpanjang ini table routing berisi entry route yang terdiri dari prefix atau IP network address ya dan perpanjang prefix let agar ada kecocokan antara IP address dan paket dan rute dalam table routing. Jumlah minimum bit paling kiri itu harus cocok antara alamat IP dan antara IP address dan root dalam table routing. Kecocokan terpanjang adalah rute dalam table routing yang memiliki jumlah bit paling kiri yang cocok dengan alamat IP tujuan paket. Dengan jumlah bit paling kiri yang setara atau kecocokan terpanjang selalu menjadi rute yang disukai. Lalu ada IPv4 address ya. Pencocokan alamat IPv4 address. Di dalam tabel ini sebuah paket tuh IPv4 dengan tujuan tuh 172.166.0.10 ya alamat tujuannya, alamat dalam biner nih. Nah, sini router tuh memiliki 3 entry root dalam tabel perututan IPv4 yang cocok dengan paket ini. Yaitu ada 172.16.0.0, lalu 172.16/18 ya, pertama /12/18, lalu /26. Nah, dari 3 rute ini yang paling cocok terpanjang yang paling cocok itu akan dipilih untuk meneruskan paket. Agar salah satu rute ini dianggap cocok, harusnya setidaknya jumlah bit yang cocok ditunjukkan pada subnet mask ya. Lanjut di 14.1.5 di IPv6 address ini. Ada contohnya untuk pencocokan alamat IPv6 address ya. Jadi di sebuah tabel ini di alamat tujuan IPv6 tujuan itu 2001 db8 c0 09 ya. Di sini contoh ini merupakan menunjukkan 3 entry root ya. But only two of them are the valid match. Dia memilih yang paling kecocokan yang paling valid dengan salah satunya merupakan kecocokan terpanjang. Jadi dua entry root ini pertama memiliki panjang prefix yang memiliki jumlah bit pencocokan yang diperlukan sebagaimana ditentukan oleh panjang prefix entry root pertama kali dengan panjang prefix /40 ya. Lalu dengan 40 bit lalu paling kiri ya dalam alamat IPv6 entry root kedua memiliki panjang perfect yang kedua ya memiliki panjang 48 dengan semua bitnya 84. Nah, lalu ada 64 bit memerlukan 64 bit pencocokan agar perfect 2001 dbc00555 ini /64 jadi cocok. 64 bit pertama harus merupakan alamat IPv6 tujuan paket.
hanya 48 bit pertama yang cocok. Jadi anti root ini tidak dianggap sebagai kecocokan. Tidak cocok deh. Lalu membuat table routing. Buat table routing di sini table routing terdiri dari traffic ya dan panjang presisinya. Namun bagaimana router mempelajari jaringan ini? Bagaimana caranya? Jadi bagian di router satu pada gambar nih mengisi table routing. Di sini ada di network, jaringan yang terhubung langsung, jaringan yang terhubung langsung dan jaringan jarak jauh. Di sini ada ISP. Jadi jaringan dalam topologi ini disorot dan diberi label perspektif, perspektif R1 ya di R1 ini. Jadi semua jaringan FPv4 dan FPv6 ini disorot dengan warna kuning. Adalah jaringan yang terhubung langsung. Semua jaringan FPv4 dan FPv6 langsung disorot dengan warna biru. Ini jaringan jarak jauhnya. Jadi ini dia sudah saling terhubung. Di sini ada directly connect network. Atau trust itu jaringan yang terhubung langsung ya. Jaringan yang terhubung langsung. Jaringan yang terhubung langsung ini adalah jaringan yang dikonfigurasi pada interface yang on ya, aktif dari sebuah router. Lalu remote network ya untuk jaringan jarak jauh. Di sini ada di jaringan jarak jauh ini di remote network jaringan yang tidak terhubung langsung ke router. Jadi router mempelajari jaringan jarak jauh ini dengan dua cara ya. Yang pertama ada root statis ya. Statis itu ditambahkan ke table root saat root konfigurasi secara manual ya. Atau saat dikonfigurasi itu IP root. Lalu protokol routing dinamis. Dynamic routing protocol itu menambahkan routing table ya. Ditambahkan ke dalam routing table saat protokol routing mempelajari jaringan jauh secara dinamis. Biasanya ini meliputi Edge Interior Gateway Routing atau disingkatnya EIGRP atau Open Source Path First ya, OSPF. Lalu yang tiga ini ada default route. Default route ini menentukan router hub ya. Berikutnya yang akan digunakan saat table routing tidak berisi root tertentu, di mana sesuai dengan alamat IP tujuan, root default dapat dimasukkan secara manual, secara root statis atau dipelajari secara otomatis dari protokol routing dinamis. Jadi root ini default tuh memiliki entry root tuh 000 ya, IP-nya 000, netmask juga 000. Kalau di IPv6 itu dia memiliki entry root-nya di double colon slash 0. Jadi awalan slash 0 itu menunjukkan bahwa 0 bit ya, atau tidak ada yang perlu dicocokkan dengan nama tujuan. Jadi dia akan mencari sendiri ya dengan yang cocok. Selanjutnya di 14.2 ini ada di paket providing decision process. Di sini itu dia menuliskan paket ya. Providing proses keputusan penulisan paket. Di sini ada sebuah gambar. Di sini ada gambar
di mana sebuah router itu pertama-tama menemukan jalur terbaik, lalu meneruskan paketnya. Pada yang pertama ini dia menentukan header data ya, lalu elemen IP, dia menuju ke perutuan tabelnya. Jadi dia mencari yang kecocokan ya antara IP tujuan dan entry dalam tabel. Lalu dia meneruskan ke perangkat. Ya. Entry root menunjukkan mata IP yang berada di jaringan terhubung. Yang keempat ini dia entry root itu meneruskan paket ke router hub berikutnya. Lalu jika tidak ada entry root yang cocok di dalam perutuan, lalu memasukkan kota sampai atau dibuang. Nah, ini ada nomor ya, sampai 5. Sini untuk langkah-langkah untuk step ya berikut menjelaskan proses penerusan paket yang ditujukan pada gambar di atas ini. Berarti yang pertama tadi bingkai tautan ya, tautan atau the data link frame ya, atau frame dia membungkus ya, enkapsulasi pada interface. Lalu router itu memeriksa alamat IP dalam header paket dan memeriksa tabel perutuan IP. Lalu yang ketiga, router menemukan awalan yang paling panjang nih dan cocok pada tabel routing. Lalu router akan mengenkapsulasi ya, membungkus paket dalam frame data, lalu meneruskannya ke interface ya. Jadi tujuannya bisa berupa perangkat yang terhubung ke jaringan atau router next hop. Nah, tapi yang kelima tadi ya, dia tidak ada entry root. Yang kelima entry root akan di drop atau dihapus. Lalu di sini ada meneruskan paket ke perangkat jaringan yang terhubung langsung ya. Jadi dia akan meneruskan entry root, menunjukkan bahwa out interface adalah jaringan yang terhubung langsung. Lalu yang kedua ini ada forward the packet to the next hop router dan drop the packet ya. Jadi dibuang drop the packet yang tidak ada di perutuan ya, perutuan table, dia akan di drop, dibuang. Lalu end to end paket forwarding. Jadi penerusan itu paketnya dari ujung ke ujung. Jadi fungsi utama meneruskan paket ujung ke ujung ini untuk mengenkapsulasi paket dalam jenis frame ya, frame data frame link yang sesuai untuk interface keluarnya. Jadi misalnya itu eh, di sini tadi misalnya data link frame ini dapat berupa protokol point to point ya atau 3P, protokol point to point BBP, dan protokol high level data link control itu protokol layer 2 nih. Di bawah ini adalah cara mengirimnya. Lanjut, cara mengirim PC1 mengirim paket ke PC2. Jadi di animasi gambar ini ya, dia mengirimkan paket ke PC2. Kita mulai saja ini video. Kita mulai videonya. Jadi I have paket ke PC2. What pathways to net text. Nah, di sini di paket layar 3 ya. Jadi
Di PC1 ini dia mendapatkan IP-nya kan 1.10. Destination tuh kan ini source IP di PC1 dia destination tuh alamat tujuan ya. Alamat tujuannya di 4.10. Lalu dia habis deliver network, dia akan mengirim ke sana MAC address 000, IP address 1.1 ya, yang dia lewatin. Lalu dia mengirimnya ke router satu dulu, lalu router satu meneruskan ke router 2. Jadi dari router satu tuh dia mau source IP destination-nya 410. Dia melakukan routing table, di mana next hop itu di router 2 ya, dari router satu yang dia lewatin. Submatch address-nya di G001 exit interface-nya, ya lalu akan mengirim. Jadi lanjut ke router 2 mengirim ke router 3 sama seperti sebelumnya ya. Punya beda next hop yang dia lewatin. Ini. Lalu router 3 ini akan selesai. Dia akan mengirimkan ke PC 2. Jadi beginilah caranya dari PC1 mengirim ke PC2. Di setiap router ada table routingnya ya, routing table menuju ke 4.10. Nah, itu di sini. Destination-nya destination-nya di MAC-nya di OB20, source-nya di OC22 ya. Di IP-nya di sini dari 110, destination-nya ke alamat router. Lanjut di paket forward machine, organisasi penulisan paket ini seperti yang disebutkan sebelumnya. Jadi tanggung jawab utama fungsi penulisan paket itu untuk membungkus paket ya, dalam jenis eh, link frame ya, link data frame yang sesuai untuk interface yang keluar. Lalu semakin efisien router yang melakukan tugas ini, semakin cepat. Pada yang semakin cepat paket dapat diteruskan oleh router. Router mendukung tiga mekanisme penerusan paket berikut ya. Yang pertama ini ada proses switching ya. Proses switching. Jadi mekanisme ini meneruskan paket lama yang masih tersedia untuk router Cisco. Saat paket tiba di interface, paket tersebut diteruskan ke bidang bidang kontrol tempat CPU mencolokkan alamat tujuan ya dengan entry dalam table program. Lalu yang kedua ini di pelarian cepat switching ya, switching dan CFF.
CFF ini CAF itu atau Cisco Express Forwarding ya. Lalu berikutnya ini di 14.3 ini akan diteruskan oleh kawan saya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jelas ya saya jelasinnya ya. Nggak paham juga sih. Ah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan sebelumnya, saya Anas Aditya Suara dan saya mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Pelan amat suaranya. Di sini saya melanjutkan di Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, apa nih? Belum kesimpan dah. Melanjutkan menyampaikan materi mengenai root source pada subtopik 14.4 mengenai IP routing table. Jadi di sini kamera dari OBS saya itu tidak berfungsi. Mungkin untuk sebagai buktinya saya akan menampilkan akun Google dari NetAcad saya. Nah, mungkin langsung saja saya akan menyampaikan materinya. Mengenai root source. A routing table contains a list of routes to known networks, prefix and prefix lengths. The source of this information is derived from the following: directly connect networks, static routes, dynamic routes, dynamic routing protocols. In the figure, R1 and R2 are using the dynamic routing protocol SPF to share routing information. In addition, R2 is configured with a default static route to ISP. Jadi, ini saya menggunakan sedikit bantuan translate. Jadi tabel routing itu memiliki daftar isi root ke jaringan yang diketahui. Nah, sumber informasinya itu meliputi jaringan yang ini, root status dan dinamis. Jadi pada gambar di bawah ini, router 1 dan router 2 itu menggunakan protokol routing dinamis OSPF. Nah, kemudian router 2 itu dikonfigurasi dengan static routing default ke ISP. Jadi seperti ini gambarnya. Router 2 dikonfigurasi dengan static routing. Router 2 itu ada di sini, itu dikonfigurasi dengan static routing untuk
ke default ISP-nya di sini. Nah, kemudian untuk melihat klik S button to see the full routing table. Jadi untuk melihat full routing table itu menggunakan perintah ini, show IP route dan show IP route. Jadi pada informasi yang diberikan oleh router 1 setelah dikonfigurasi dengan IP route yaitu sebagai berikut. Ini gateway-nya. Jadi pada perouteran di atas itu berisi kode. Nah, berikut adalah keterangan kodenya, misalkan kode L. Itu untuk mengidentifikasi IP yang diterapkan antar router. Ini kode L. Kemudian kode C itu untuk mengidentifikasi network yang terhubung langsung. Kemudian kode S itu mengidentifikasi static routing dan informasi jaringan secara spesifik. Kemudian kode O itu mengidentifikasi pembelajaran mengenai dynamic network atau jaringan secara dynamic. Another router Nah, kemudian masuk ke 14.4.2 itu mengenai routing table principles. Jadi ada 3 prinsip table routing. Ada 3 prinsip table routing. Yang pertama yaitu setiap router itu membuat keputusannya sendiri berdasarkan informasi yang dimiliki dalam tabel routernya sendiri. Nah, untuk contohnya yaitu router 1 itu hanya dapat menuliskan kemudian prinsip yang kedua yaitu informasi pada tabel routing satu server itu belum tentu sama dengan tabel routing lainnya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu informasi perouteran itu tentang suatu jalur itu tidak memberikan informasi perouteran kembali. Contohnya ketika router 1 itu menerima pesan dengan alamat IP dan tujuan ke PC 1 dan juga IP dari sumber PC 3 itu ketika router 1 menerima paket dengan alamat IP tujuan di PC 1 dan alamat IP sumber PC 3. Jadi alamat tujuan PC 1 dan kliennya PC 1 dan sumber PC 3 itu hanya karena
Kemudian yang ketiga, subtitle yang ketiga yaitu 14.4.3 mengenai routing table entries. As a network administrator, it is imperative to know how to interconnect of IP version 4 and IP version 6 routing tables. The figure displays IP version 4 and IP version 6 routing table entries on router 1 for the route to remote network 10.0.4.0 slash 224. Jadi di sini ada entry table perouteran. Jadi pada gambar di bawah ini itu menampilkan entry table routing IP versi 4 pada router 1 untuk rute ke jaringan jarak jauh, yaitu dengan network 10.0.4.0/24. Nah, kedua rute ini dipelajari secara dinamis dari protokol routing OSPF. Jadi tabel pro jadi Nah, kedua rute ini dipelajari secara dinamis dari protokol routing OSPF. Ini 3. Selanjutnya yaitu directly connect networks. Before a router can learn about any remote networks, it must have at least one active interface configured with an IP address and subnet mask. This now is a directly connect network or directly connect route. Route at a directly connect route to its routing table when an interface is configured with an IP address and is active. Directly connect.
Jadi selanjutnya yaitu jaringan terhubung langsung. Jaringan yang terhubung langsung itu ditandai dengan kode status C dalam tabel rutin. Kode C dan juga L. Jadi directly connect network ini ditandai pada kode C dan juga L. Ini. Untuk mengeceknya itu yaitu menggunakan perintah show IP route. Setelah itu nanti akan mengeluarkan output kode. L itu lokal, C itu connect, S itu static, R itu read, M itu mobile, dan B itu BGP. Nah, nanti itu akan mengeluarkan output seperti ini, C dan L. Selanjutnya yaitu static routes. Static routes are manually configured. They define an explicit path between two networking devices. Unlike a dynamic routing protocol, static routes are not automatically updated and must be manually reconfigured if the network topology changes. The benefits of using static routes include improved security and resource efficiency. Static routes use less bandwidth than dynamic routing protocol, and no CPU size are used to calculate and combine routes. Jadi selanjutnya yaitu mengenai static routing atau router statik. Jadi untuk static routing ini itu dikonfigurasi secara manual. Nah, static routing ini menentukan jalur X antara dua perangkat jaringan. Nah, kemudian routing statik ini tidak diperbarui secara otomatis, tapi harus dikonfigurasi secara manual. Nah, untuk manfaat dari static routing ini yaitu peningkatan keamanan dan efisiensi. Jadi untuk konsep dari routing statik itu yaitu pada gambar di bawah, di sini terdapat perangkat 2 PC, 2 switch, dan 2 router. Nah, router 1 itu sebagai stub router atau router yang akan dikonfigurasi routing statik. Jadi pada router 1 dan PC 1 itu sudah terhubung atau satu network. Kemudian PC 2 dan router 1 juga itu sudah satu network yang ditandai dengan adanya switch di sini dan di sini. Nah, kemudian itu router 1 itu akan mengenalkan jadi router 1 itu sudah
kenal dengan PC1, PC2, dan juga router 2. Nah, kemudian apabila ingin mengkonfigurasi routing statik itu jadi jika di sini ada router 3, maka router 1 itu akan mengenalkan PC1 ke router 3 melalui next hub atau gerbang itu di sini. Di router 2 ini sebelah sini. Kemudian selanjutnya yaitu static routes in the IP routing table. Nah, dan ini adalah konfigurasinya, konfigurasi dari static routing. Jadi di sini terdapat satu PC, satu switch, dan satu PC. Oh, jadi di sini terdapat PC 1, switch 1, router 1, router 2, switch 3, dan PC 3. Nah, di sini juga terdapat 3 network yang mana terdiri dari network 1.0. Network 10.0.1, kemudian network 10.0.3.0/24 dan network 10.0.4.0/24. Jadi di sini ini network 4 ini dan subnetnya ini adalah remotenya. Kemudian 10.0.32 ini adalah netshop dari router sini, dari PC ini. Jadi jika router 1 ini ingin network 4 yang ditanya 4. Jadi network 4 ini itu akan dikenalkan ke network 1. Nah, itu melalui network 3. Jadi di sini itu 3.2 itu ada di sini. Di router 1 sebelah sini. Itu adalah network 3.2 atau IP address 3.2 di network 10.0.3.0/24. Jadi PC 3 itu ingin berkenalan dengan network 1 itu melalui router 2 melalui nextshopnya 10.32 di sini, ada di sini. Nah, kemudian untuk melihat konfigurasi dari static routing yaitu menggunakan perintah show IP route static. Nanti akan mengeluarkan output seperti ini. Selanjutnya itu dynamic routing protocol. Atau konfigurasi router dengan dynamic. Dynamic routing protocols are used by routes to automatically share information Jadi pada dynamic routing protocol ini
seperti gambar berikut. I will share with router 1 all the networks I know about and tell Awan when there are any changes. Jadi di sini terdapat PC1, PC2, PC3, PC4, switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, dan router 1, router 2, dan ISP. Jadi ISP ini adalah perangkat yang memberikan ISP. Internet Service Provider, yaitu memberi akses internet. Jadi untuk dynamic routing ini yaitu untuk garis besarnya adalah memberikan IP address itu secara otomatis. Kebalikan dari static routing. Jadi di sini dikonfigurasi pada router 1 ataupun router 2 itu dikonfigurasi dynamic. Agar misalkan router 2 ini sudah dikonfigurasi router dynamic. Nah, jika sudah dikonfigurasi dynamic atau DHCP, itu router 2 itu akan memberikan IP address ke kliennya. Nah, kliennya yang mana? Kliennya yaitu harusnya ke PC1 dan ke PC2 melewati router. Nah, jika konfigurasi seperti itu, maka disebut dengan DHCP relay. Nah, DHCP relay itu yang ada di perangkat router 1 ini, karena DHCP relay itu merupakan pengertian dari perangkat yang meneruskan permintaan IP dari klien ke server. Jadi router 2 ini beranjak sebagai server. Nah, kemudian router 1 itu meneruskan permintaan dari PC1 dan PC2 agar router 2 ini memberikan IP kepada PC1 dan PC2 melewati jalur router 1. Oke, selanjutnya dynamic route in the IP routing table. Previous example use static routes to the PC's IP. These static routes are no longer configured and SPF is now being used to dynamically learn all the networks connect to R1 and R2. The following example show the recursive for. Notice that both routing entries use the status code of so
Selanjutnya yaitu router dinamis dalam tabel perouteran IP. Jadi pada contoh sebelumnya itu menggunakan router statis. SPF sekarang menggunakan perimeter box itu dinamis. Jadi pada contoh berikut ini menggunakan entry perouteran SPF dan non SPF intra. Selanjutnya yaitu default router. A default router is similar to default gateway on a host. The default route specifies a next hop route to use when the routing table does not contain a specific route that matches the destination IP address. A default route can be either a static route or learned automatically from a dynamic routing protocol. A default route has an IP4 route entry of 0.0.0.0/0.0 or an prerequisite. Most enterprise routes have a default route in their routing table. Jadi pada default router ini pada gambar berikut itu terdapat PC1, PC2, PC3, PC4, kemudian switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, dan router 1, router 2, dan ISP. ISP adalah singkatan dari Internet Service Provider atau penyedia layanan internet. Nah, jadi di sini terdapat 5 network, yaitu network 1, network 2, network 3, network 4, dan network 5. Nah, jadi pada gambar berikut itu router 1 dan router 2 itu menggunakan OSPF. Router 1 dan router 2 itu menggunakan OSPF untuk berbagi informasi perouteran tentang jaringan mereka sendiri. Router 2 memiliki router default statis ke router ISP. ISP ini adalah media internetnya. Jadi ini adalah gambar dari jaringan OSPF. Jadi router 1 dan router 2 ini sudah dikonfigurasi OSPF. Selanjutnya yaitu structure of an IPv6 routing table. Struktur dari IP versi 4 IP version 4 was standardized in the early jadi berikut adalah perintah untuk menampilkan output dari struktur IP router, yaitu menggunakan perintah show IP route, dan berikut adalah outputnya. Terdapat kode C, L, 0, O, O. Nah, di sini ada node
The IP-4 routing table in the example is not from any router in the topology used in this module. Kemudian this is just a brief introduction to the structure of an IP46 routing table and does not cover details or specific of this architecture. Jadi IP versi 4 routing table ini itu bukan hmm, oke. Kemudian show IP route. Kemudian struktur of an IP46 routing table. Struktur dari routing table pada IP versi 6 itu adalah seperti ini, menggunakan perintah show IP versi 6 root. Nah, nanti akan menampilkan seperti ini. Pada kode C itu terdapat informasi seperti ini. Kemudian kode L, kode C, kode L. Selanjutnya yaitu administrative distance. Route entry to a specific network address. However, jadi selanjutnya itu jarak dari administratif. Jadi Cisco iOS ini menggunakan apa yang dikenal sebagai jarak administratif untuk menentukan rute yang akan diinstal ke dalam tabel peruteran IP, mewakili kepercayaan. Untuk contohnya itu adalah router yang mempelajari alamat jaringan yang sama dari router statis. Nah, untuk contoh dari administrative distance ini yaitu directly connect itu administrative distance-nya 0 atau 0, stack router itu 1. Oke, mungkin cukup sekian mengenai penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Amram Mustafa. Pada video kali ini, saya ingin melanjutkan materi dari eh, kawan saya.
kelompok saya tentang routing konsep. Dan kali ini saya ingin menjelaskan pada materi yang sesi 3 tentang basic router configuration. Tentang basic konfigurasi pada router ya. Ada sebuah topologi. Oke, di mana pada gambar ini, router membuat tabel routing untuk membantu menemukan kemana paket akan diteruskan. Namun sebelum membahas detail tentang tabel routing, maka IP topik ini, maka topik ini mengulas konfigurasi router dasar dan verifikasi. Kita juga akan menyelesaikan aktivitas paket terrestrial untuk menyelenggarakan kita. Vlog kedua ini merupakan contoh konfigurasi dan verifikasi. Topologi ini juga merupakan untuk membahas tentang table routing. Di sini ada PC, switch, di sini ada router 2, kemudian switch 3, switch 4. Di sini ada ISP atau internet. Kita langsung saja ke perintah konfigurasinya ya. Sini kan ada perintah konfigurasinya ini ya. Pertama ada kita masuk menu enable. Yang pertama kali kita masuk menu enable. Kemudian kita masukkan konfigurasi terminal. Kita kasih nama nih. Kan sini ada router 1, router 2, router 3. Kasih nama nih. Pertama kita konfigurasikan router 1. Nah, kita enable thread ini apa ya? List ya. Kemudian langsung login. Ada password ini merupakan konfigurasi semacam SSH ya, kayak kita secret password, username, dan verifikasi lain dari 4, login, layer, dashboard input SSH, kita input SSH-nya, router 1, kemudian kalau yang terakhir, nah kita masukin nih IP address pada router 1, kemudian ada IP verifikasinya dan seterusnya. Kemudian ada verification comment. Jadi di sini kan gimana ya? Setelah kita konfigurasi ya, kita nih ada nih kayak perintah untuk melihat hasil dari konfigurasi tadi itu. Yang pertama kita ini ada show IP show IP interface. Kita melihat IP interface ya. Kemudian ada show running config interface. Kita lihat nih konfigurasi yang telah kita masukkan ada apa saja. Kemudian show interface, kemudian interface-nya, kemudian ada show IP interface. Kemudian kita show IP root. Kita lihat nih IP root yang telah kita konfigurasikan tadi pada sini nih. Di address ini ya muncul ya. Soal IP interface begini nih. Sebelumnya kita melihat interface-nya ada Gigabit Ethernet 0/0 kan router ya. Kalau Swift kan fast Ethernet ini kan berarti Gigabit Ethernet 0/0, IP-nya 10/10, ya yes, dan protokolnya up. Ya. Status metodenya yes, manual up, kan static. Kemudian IP interface dari film nih up semua. Seorang konfig ini konfigurasi yang telah kita masukkan tadi ini ada apa namanya IP, kemudian ada IP version 6 dan seterusnya. Kemudian ada show interface, di sini ada input yang telah kita konfigurasikan tadi, kemudian ada show interface, show IP version 6, show IP root. Nah, kita nih lihat nih tidak semua ya terconnected ya. Dan show IP version 6 root yang terakhir ini ping. Ping hasilnya X. Oke ya, langsung ke modul apa ya? Tentang materi 43.4 tentang filter comment output. Tidak ada filter tentang jadi kita ini ada sorry uh, perintah verifikasi ya sorry tentang output filter perintah dari output tadi. Jadi pada perintah ini bermanfaat untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam antarmuka baca perintah atau CLI ya. Jadi kita ini bisa melakukan konfigurasi dengan CLI, dengan GUI, dan merupakan atau adalah memfilter keluaran show perintah ataupun filter dapat digunakan untuk menampilkan bagian keluaran tertentu untuk mengaktifkan perintah pemfilteran. Masukkan dengan perintah show. Nah, show ini artinya ingin lihat
Misalkan show interface, melihat interface-nya, show IP route, melihat IP routing-nya, kemudian show IP inter IP, show interface IPBF, show IP interface BF, itu melihat IP yang telah kita konfigurasikan. Nah, ya, dan ini contoh topologinya, section, include, exclude, bagian, paging. Nah, karena sini ada bagian, include, kemudian ada pengecualian, kemudian kita mulai. Di sini ada, sorry. Oke, dan di sini ada kita nih running config. Nah, ini kita lihat nih. Secara keseluruhan, running config ini fungsinya melihat seluruh konfigurasi kita. So melihat running config. Nah, di sini ada kita tadi kan mengkonfigurasikan contoh di atas itu ada soal tentang apa namanya interface. Ya, ada kemudian show IP root-nya, routing-nya ada. Nah, kemudian interface-nya ya, kita tahu dulu. Oke, kemudian kawan saya kemarin sudah menjelaskan tentang IP routing table. Sekarang saya, karena ini sistemnya secara gantian, di sini saya ingin mengkonfigurasi, menjelaskannya tentang static and dynamic routing. Jadi pada IP routing ini ada dua jenis ya. Dalam IP routing ini ada dua jenis. Yang pertama itu static routing, sesuai dengan namanya, yaitu tentang static dengan manual. Kemudian yang di mana kita mengenalkan network dari perangkat satu ke perangkat lain dengan cara static, dengan cara manual ya. Dengan memerintahkan, dengan memasukkan IP routingnya, kemudian subnet masknya dan laptop atau gateway. Sini static static and dynamic routing. Jadi ada static dan dynamic itu secara otomatis ya. Static atau dynamic. Nah, oke. Eh, jadi pada topik sebelumnya kan sudah membahas cara router membuat table routing. Jadi kita akan sekarang akan membahas seperti apa sih pengalamatan IP dapat bersifat statis atau dinamis. Apakah kita harus menggunakan routing statis atau dinamis? Jawabannya adalah keduanya. Routing statis dan dinamis tidak saling eksklusif. Sebaliknya, sebagian besar jaringan menggunakan kombinasi protokol yang dinamis dan root statis. Pada rute statis umumnya digunakan dalam skenario yang pertama ada sebagai root default yang meneruskan paket ke penyedia layanan atau ke paket sebelahnya. Kemudian untuk root di luar domain, routeran dan tidak mempelajari oleh protokol router dinamis. Jadi semua ini tentang apa ya? Secara statika atau secara manual. Kemudian ketika administrator jaringan atau kita sendiri nih ya sebagai contohnya sebagai engineer ya, sebagai network engineer ingin secara eksplisit menentukan jalur untuk jaringan tertentu untuk kemudian untuk perutaan antara jaringan rintisan. Jadi kita untuk static route ini atau static routing ini eh, dia tuh untuk jaringan-jaringan kecil ya. Oke, jaringan kecil ya. Dia dynamic routing protokol. Jadi di sini ada protokol dynamic ya. Ini dynamic routing. Ya, oke. Ya, jadi protokol routing dinamis membantu kita jadi sebagai administrator atau sebagai admin jaringan mengelola proses konfigurasi dari pemeliharaan root statis yang memakan waktu dan rumit. Maka protokol routing dinamis ini diimplementasikan dalam semua jenis jaringan yang terdiri dari lebih beberapa router. Jadi banyak ya. Jadi lebih banyak router atau topologinya ini lebih banyak daripada statik kalau dinamis. Adapun protokolnya, yang pertama ada dalam jaringan yang terdiri dari beberapa router, oke. Dan ketika perubahan topologi jaringan mengharuskan jaringan itu secara otomatis menentukan jalur lain. Jadi berbeda dengan halnya statis. Statis kan itu dia tuh konsepnya secara manual, statik ya. Jadi dia tuh jika ada router atau jaringan yang dia konfigurasi itu gagal atau ada error atau bug, dia tuh harus mengkonfig ulang secara statik. Kalau dynamic ini dia ketika ada perubahan topologi jaringan contohnya mengharuskan jaringan untuk secara otomatis ini menentukan jalur lain. Jadi kalau jalur satu mati ada jalur lainnya gitu secara dynamic ya.
Dan untuk skalabilitas jaringannya itu bisa. Ya, di sini agak besar ya. Kemudian di sini ada tabel, eh, ada contoh di routing ya. Ini ada fitur di routing ada beberapa perbedaan ya. Yang pertama kita membahas tentang routing. Yang pertama tentang fitur ya, fitur yang kompleksitas konfigurasi. Kemudian untuk perutan senjata dinamik ini terlepas dari ukurannya jaringan, terlepas dari ukuran jaringan. Ini artinya kalau dinamik itu kan luas dia tuh, bisa untuk jaringan-jaringan besar. Lainnya dengan statik. Nih, kalau statik ini kan sharing dengan ukuran jaringan. Kemudian perubahan topologi. Secara otomatis beradaptasi dengan perubahan topologi. Jadi kalau seperti yang saya jelaskan tadi, dinamik itu atau dinamis itu dia tuh secara otomatis nih dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan topologi. Berbeda dengan halnya dengan statik. Kalau statik ini diperlukan intervensi administrator. Jadi diperlukannya kayak apa ya, pemeliharaan ulang. Kayak misalkan ada yang error, dia tuh secara ini kita sebagai administrator administrator itu perlu mengintervensi lagi. Kemudian untuk bagian skalabilitas, kalau dinamik ini dinamis ya, cocok untuk topologi jaringan sederhana hingga kompleks. Jadi dari mulai dari sederhana hingga kompleks hingga besar bisa kalau dinamis ini cocok. Kalau router untuk statik ini dia itu untuk jaringan-jaringan sederhana dia itu karena sifatnya kan statik ya. Jika ada perubahan atau apa-apa dia agak susah. Kemudian untuk keamanannya, nah kalau apa ya? Kalau beda nih, beda halnya dengan statik kalau soal keamanan. Jadi kalau statik ini dia tuh keamanannya sudah melekat ya ini. Jadi kan kita konfigurasiin ya. Kita melakukan IP routing secara statik misalkan. Di situ tuh sudah ada keamanannya. Maksudnya kita mengertikan per router itu sudah ada keamanan masing-masing. Berbeda halnya dengan dinamis. Dinamis kan kita hanya mengkonfigurasikan beberapa router saja. Maka di router kemudian perangkat jaringannya lainnya dia secara otomatis kan mengkonfigurasinya. Nah, untuk keamanannya ini harus dikonfigurasi ulang nih kalau secara dynamic ya. Kemudian penggunaan sumber dayanya, penggunaan sumber daya ini. Jadi kalau untuk eh bedanya dinamis dan statis ini ya. Jadi kan jika dynamic ini terlihat secara apa ya, secara otomatis hebatnya dia bisa mengkonfigurasikan secara otomatis untuk jaringan-jaringan besar. Tapi ada sisi minusnya lagi. Kalau untuk dinamik ini dia tuh untuk penggunaan sumber dayanya besar, seperti menggunakan CPU, memori, dan bandwidth tautan. Nah, kalau statik ini tidak memerlukan sumber daya tambahan, dia hanya cukup untuk beberapa saja. Kemudian untuk prediktabilitas jalur ya, pada dynamic ini router tergantung pada topologi dan protokol yang akan digunakan. Dan untuk statis ini didefinisikan secara eksplisit oleh kita sendiri, oleh administrator atau admin jaringan atau network engineer. Kemudian lanjut ke evolusi routing dinamis ya. Jadi di sini lanjut untuk evolusi dynamic routing evolution atau evolusi dynamic routing. Dynamic protokol atau protokol dynamic. Nah, jadi pada protokol dynamic ini, jadi kan kita gimana ya? Protokol dynamic ini digunakan dalam jaringan sejak. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang protokol dynamic. Jadi protokol dynamic routing dynamic ini digunakan dalam jaringan sejak akhir tahun 1980-an. Nah, jadi dengan seiring dengan berkembang jaringan ya dan jadi lebih kompleks, protokol routing baru pun bermunculan. Jadi sejak adanya perkembangan zaman ini, protokol-protokol jaring itu bermunculan agar mempermudah kita untuk menggunakan atau mengkonfigurasinya. Di sini ada pun beberapa, di sini ada contoh ya, contoh protokol pada eh, dynamic routing. Yang pertama ada IGP. IGP ini
sudah ada sejak tahun 1992 dan IGRP sejak 1995 dan seterusnya ada OSPF, OSPF V2, dia IGRP, BGP. BGP ini fungsinya untuk menyambungkan antar ISP nah, dan sebagainya atau region. Nah, udah nyoba ini ada tabel ya, tabel eh, tentang protokol dynamic tadi ya. Oke, ada tabel tentang gateway. Jadi untuk mendukung komunikasi IP versi 6, pada versi terbaru protokol perututan IP telah dikembangkan seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Jadi bahwa tabel ini merupakan contoh tabel yang mengklasifikasikan protokol routing saat ini. Protokol gateway interior atau IGP merupakan protokol yang digunakan untuk bertukar informasi routing dalam domain routing yang dikelola oleh satu organisasi. Hanya ada satu IGP yaitu BGP. BGP digunakan untuk bertukar informasi routing antar beberapa organisasi atau berbagai apa ya ISP atau region lah kalau nyebutnya kita di topologi itu. Dia di sini ada ya. Kemudian konsep protokol pada dynamic routing. Tadi kan kita sudah berbicara tentang protokol-protokolnya. Di sini ada konsep protokol pada dynamic routing. Routing protokol is proses, jadi ada prosesnya ini ada proses ada pesan dan ya, yang pertama, protokol routing ini pada konsep ini protokol routing adalah serangkaian proses ya. Proses algoritma dan pesan yang menggunakan untuk menyebar informasi yang namanya routing itu. Adapun tujuannya, ini kan sudah dijelaskan, tujuannya itu untuk mengenalkan dari perangkat perangkat lainnya. Nah, tadi ada dua jenis. Nah, pertama ada static routing, kedua ada dynamic routing. Jadi pada umumnya konsep routing protokol ini, yang pertama tujuannya penemuan jaringan jarak jauh dan menjaga informasi root tetap. Jadi ini boleh memilih jalur terbaik ke dalam satu jaringan. Nah, adapun komponen utamanya itu ada struktur data, pesan protokol, kemudian ada algoritma. Oke, kemudian di sini ini ada contoh kelihatan ya bagian protokol, dynamic dan information about network. Dia otomatis mengupdate kalau ting dynamic kemudian ada protokol RIP dengan metriknya PON dan sini ada contoh juga. Dan yang terakhir ada 14.5.5 tentang load balancing atau yang biasa kita sebut dengan penyeimbangan berbelah. Jadi apa nih yang terjadi jika tabel peruturan memiliki dua atau lebih jalur dengan metrik identik ke jaringan tujuan insan? Jadi bila router memiliki dua atau lebih jalur tujuan dan metrik biaya yang sama, maka router meneruskan paket menggunakan kedua jalur. Jadi dari router ini bisa untuk kedua jalur. Kemudian untuk setiap jalur, kita meneruskan paket menggunakan beberapa antarmuter keluar yang tercantum pada tabel peruturan ini ya. Ini, oke. Ini ada tabel. Nah, sudah, di sini ada ini ya, ada seperjakan. Terus loading secara otomatis ini di kontrol kemudian ya. Oke, cukup. Oke, mungkin sekian dari materi routing konsep. Saya sebagai anggota Pak, saya sebagai perwakilan kelompok mengucapkan banyak terima kasih dan selamat maaf yang sebesar-besarnya pada Allah Subhanahu pun saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.